Oke, selamat datang di channel kami Dahrispedia, sahabat pedia semua. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan membahas tentang satu topik yang sedang seru, sedang hangat, berjudul teknologi ChatGPT. Nanti di video ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan ChatGPT dengan produktif, efisien, dan menarik. Nomor satu, pertama itu tentu kita harus tahu dulu apa itu ChatGPT. ChatGPT adalah singkatan dari Generative Pre-trained Transformer Tree, yaitu suatu sistem kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan sejumlah besar data bahasa manusia atau bahasa alami, sehingga dia bisa dapat memahami dan menghasilkan teks seperti manusia, yaitu sebuah tulisan. Nah, ini tentu akan sangat berguna bagi kita yang agak-agak traumatik ketika diminta untuk menulis, merasa kesulitan ketika untuk menuangkan ide, gagasan dalam bentuk tulisan. Nah, ini untuk posisi kita negara berkembang memang yang banyak hal seperti terjadi karena memang kita kebudayaannya lebih banyak masih berlandaskan budaya lisan, budaya omong-omong. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT untuk membantu Anda menghasilkan tulisan itu bisa diaplikasikan kepada berbagai macam hal yang praktis. Seperti contohnya, ChatGPT itu sebenarnya bisa dibuat untuk membuat aplikasi chatbot. Seperti untuk apa? Contohnya pelayanan konsumen. Itu bisa diotomatisasi sebenarnya dengan chatbot yang dibuat dari ChatGPT. Atau untuk menjadi sebuah alat pembelajaran, alat untuk menghasilkan penulisan dan lain-lain sebagainya, macam yang intinya adalah menghasilkan teks yang berkualitas yang akhirnya bisa kita gunakan untuk tujuan-tujuan produktif kita. Itu dalam prakteknya nanti ChatGPT bisa menghasilkan contoh artikel, cerita, laporan, atau bahkan dia bisa untuk kita minta untuk membuat teks iklan, skrip drama, naskah drama, atau bahkan menulis puisi sekalipun. Nah, tapi ada satu hal yang harus saya ingatkan dari awal di sini, bahwa produk yang dihasilkan, tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT itu belum sepenuhnya akan bisa langsung kita pakai, karena itu hanya suatu bahan mentah. Saya menyebutkan seperti itu, sebuah bahan mentah yang bisa digunakan untuk batu loncatan kita menghasilkan teks atau tulisan yang sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi masih harus kita menggunakan kecerdasan kita sendiri untuk mengolahnya kembali. Akan tetapi keuntungannya tadi, karena kita tidak lagi memulai dari nol. Artinya kegiatan tulis menulis yang barangkali selama ini kita mengalami kesulitan, itu akan menjadi lebih mudah. Oke, untuk ringkasnya pada kesempatan yang pendek ini saya hanya akan coba membahas 3 kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan dari ChatGPT ini untuk tujuan yang produktif. Yang pertama adalah untuk pengembangan diri. Ini adalah satu nilai lebih ya, yang mungkin dulu kita di era sebelum teknologi ini seperti ini muncul, kita tidak bisa membayangkan bahwa komputer atau robot itu bisa menghasilkan sebuah percakapan yang bermakna dengan kita. Nah, itu bisa digunakan untuk pengembangan diri. Artinya ChatGPT bisa kita gunakan untuk menelusuri bakat, minat, pemikiran, dan segala macam, seperti kita ngobrol atau berbicara dengan teman atau sahabat kita, yang dia akan memberikan tanggapan, masukan, kritik, saran, dan sebagainya macam sesuai yang kita tanyakan. Oh ya, sebelum lebih lanjut, ada satu hal yang mungkin perlu dicatat, bahwa tulisan atau teks yang dihasilkan oleh ChatGPT itu sangat tergantung kepada pertanyaan kita. Artinya di situ kalau istilahnya di dunia teknologi namanya prompting. Jadi bagaimana kita menyusun sebuah pertanyaan akan menentukan hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Artinya kalau pertanyaan kita cenderung umum, kabur, tidak begitu jelas, dia juga mungkin barangkali jawabannya juga tidak memuaskan. Tapi kalau kita berhasil mendeskripsikan pertanyaan yang lengkap, detail, dan jelas,
seperti yang kita mau, itu biasanya dia akan menghasilkan teks seperti yang mendekati dari apa yang kita mau. Artinya di situ kita tidak perlu banyak editing lagi, bisa langsung menggunakannya. ChatGPT bisa digunakan untuk membantu penerjemahan. Nah, ini sangat menarik karena memang dia punya kemampuan menghasilkan bahasa tulisan yang terstruktur, jelas dan mudah dipahami, dan penggunaan istilah yang relatif cukup tepat dan alami seperti biasanya bagaimana manusia berbicara. Nah, di situ juga kita bisa gunakannya untuk sekedar mengobrol. Umpamanya kita lagi ada masalah, kita lagi dengan seseorang, kita tidak ada teman untuk ngobrol, ya kita bisa chat seperti ngobrol chatting dengan si ChatGPT ini untuk sekedar melepaskan ketegangan. Umpamanya, aduh saya hari ini sedang ada clash dengan seseorang si A, dia punya masalah gini, apa saran kamu? Nah, dia akan secara otomatis akan memberikan respon yang walaupun barangkali itu tidak sehebat ketika kita curhat dengan sahabat kita atau dengan teman yang memang terpercaya, tapi minimal itu menjadi alat yang selalu tersedia 24 jam untuk membantu kita. Nah, itu. Dengan hal-hal lain seperti juga bisa untuk tadi menggali potensi diri, itu salah satu kemungkinan yang sangat besar di ChatGPT. Dan nomor 2, pengembangan bisnis. Nah, ini luas pengertiannya bahwa di dunia modern ini kan kita tidak bisa terlalu bergantung kepada pekerjaan-pekerjaan konvensional, pekerjaan yang dilandaskan hanya kepada produksi atau jasa. Banyak hal dalam dunia modern, dunia digital sekarang ini membutuhkan pengembangan bisnis yang barangkali waktu di masa-masa yang lalu itu tidak terbayang, jenis-jenis pekerjaan atau bisnis segala macam lah. Tetapi pun juga ketika kita umpamanya memilih jenis-jenis usaha yang konkret seperti usaha yang real, seperti online shopping, membuat penawaran jasa atau membuat bahkan produk sekalipun, itu ChatGPT akan bisa menjadi alat bantu yang luar biasa untuk kita merumuskan berbagai hal yang terkait dengan bisnis kita. Di situ dia bisa semacam asisten pribadi kita untuk melaksanakan bisnis, seperti melakukan riset pasar, membuat laporan keuangan, atau menemukan strategi penjangkauan pasar atau iklan, promosi dan iklan dan sebagainya macam. Yang itu bisa kita peroleh dengan relatif gratis. Hanya tadi kuncinya adalah untuk menghasilkan produk yang bagus, artinya tulisan atau kerangka tulisan yang bagus. Kita harus menyiapkan atau menemukan pertanyaan yang tepat. Nah, itu akan memancing ChatGPT untuk menghasilkan satu tulisan yang cerdas. Nah, kemudian yang terakhir, kebutuhan lainnya. Nah, ini untuk ada berbagai hal yang menarik yang bisa kita gunakan untuk sebagai alat hiburan barangkali, atau mengisi rasa penasaran kita sejauh mana sih si ChatGPT ini bisa menjawab pertanyaan kita gitu. Itu ternyata jangkauannya sangat luas. Relatif dia bisa menjawab hampir semua pertanyaan kita, walaupun itu dilandasi oleh rasa iseng atau sekedar untuk bersikap ironis terhadap teknologi segala macam, itu bisa. Contohnya umpamanya kita iseng bertanya, apakah Tuhan itu ada? Itu kan sebenarnya suatu pertanyaan yang tidak layak ditanyakan kepada sesuatu yang sudah kita tahu bahwa itu adalah suatu teknologi atau kecerdasan buatan atau robot lah sebenarnya. Cara berpikirnya kan seharusnya itu kan hal-hal seperti itu tidak ditanyakan. Tapi karena ChatGPT memang disediakan untuk berinteraksi secara bahasa dengan manusia, maka dia akan selalu mempunyai jawaban. Nah, di sini barangkali nanti sahabat-sahabat media bisa mencobanya sendiri, bahwa silakan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang paling ajaib sekalipun, dan ya silakan menikmati bagaimana cara dia menjawab itu, walaupun itu konteksnya barangkali sekedar hiburan. Atau misalnya kita bercanda, tolong buatkan saya
naskah Lenong 30 menit tentang bagaimana menggunakan ChatGPT dengan produktif. Itu dia akan menghasilkan naskah yang kita inginkan, dan ya itu bisa juga digunakan untuk produktif atau bisa sekedar untuk rasa ingin tahu. Begitu kira-kira sahabat semua, untuk perkenalan pertemuan kita video pertama ini. Oke, sebelum kita tutup saya akan membacakan atau mengeluarkan kepada Anda sebuah quote of the day, kutipan yang menarik untuk hari ini. Saya akan mengambil satu tulisan dari pepatah Cina. Cara mengenal seseorang bukanlah dengan mengenali wajahnya, melainkan mengenali hatinya. Dan itu bermanfaat. Salam pedia-pediaan. Terima kasih.